video. Halo, Shalom. Mana Shalomnya? Oke, salam sejahtera buat sobat asisten transmisi ya. Puji Tuhan, di video kali ini saya lagi mencoba sensor kecepatan GPS ya. Kali ini saya mau tes sensor GPS ya. Kebetulan saya lagi ada programnya. Oke, di sini ada GPS-nya teman-teman. Ya, ini GPS-nya teman-teman tuh. Nah, ini GPS-nya saya pakai Neo 6. Ya, ini Neo 6M ya tipenya. Di sini udah ada Arduino ya, sini ada kecepatan. Dan untuk koneknya di sini udah keluar ya, tuh signalnya ya. Tuh ada signalnya ya, keluar ya. Nah, oke, di sini saya setting kurang lebih di 20 km per jam ya. Saya setting di 20 km per jam, nanti kita tes ya. Apa dia berfungsi ya. Kalau dia berfungsi nanti lampunya akan menyala ya. Lampunya, jadi ini fungsinya kalau memang ini bisa diandalkan akan disematkan kepada ATM 1 ya. Jadi untuk pengiriman luar kota lebih gampang untuk pemasangannya ya gitu ya. Dan di sini saya masih pakai ATM yang tanpa sensor kecepatan ya. Nanti juga untuk sementara akan saya pakai ke sini ya. Nih, kabel sensor kecepatannya ini lagi saya keluarin ya. Yang warna putih itu ya. Tidak lagi difungsikan dan nanti akan difungsikan ke sini ya. Nah, tapi tidak tahu ini akurasinya seperti apa teman-teman. Jadi saya akan uji coba dulu ya. Kalau ada yang kurang kan saya coba-coba perbaikin lagi nanti ya. Oke, langsung aja kita jalan ya. Seperti ini. Nanti lampunya akan menyala. Ya. Lanjut jalan. Oke, kita jalan. Tes jalan. Oke. Ini. Oke, yang videonya dari sini. Tapi ngadapnya begini nak. Tuh. Nanti juga akan adap ke situ ya. Oke, begini aja nggak, Bu? Udah apa aja lah. Nah, udah segini deh. Gak usah. Udah, kita jalan. Udah. Nanti lihat dia nyalahnya dia di berapa ya. Kita nyetir. Oke. Ini 10 km belum menyala ya. Oper gigi dulu ya. Nah. Oke. Nah. Oke, di 20 km per jam. Nah, 20 km dia nyala teman-teman. Tuh. Nah, apa dia mati ya. Kalau kita berhenti, coba kita berhenti pelan-pelan. Nah, dia mati teman-teman. Ini di sini 15 ya matinya ya. Nah, coba. 20 km. Nah, menyala ternyata ya. Oke. Untuk sementara ya, puji Tuhan sensor kecepatan ini berfungsi ya. Cuma saya belum tahu nih nanti kelemahannya apa ya. Ketika dia berjalan apakah nanti dapat signal nggak dapat signal ya. Karena sensor GPS itu kelemahannya susah dapat signal ya kadang ya. Nah, itu daerah tertentu atau di dalam gedung kadang di tempat tertentu seperti itu. Nah, ini saya masih pakai ATM 1 model versi ATM 1 tapi tanpa sensor ya, yang masih paket 3.500.000 ya. Kemungkinan kalau ini berhasil nanti akan saya sematkan ke situ ya, ke tipe yang ini tuh. Nah, dia mati ya. Jadi karena fungsinya buat engine brake ya, buat engine brake aja. Fungsinya buat engine brake seperti itu. Nah, jadi pas dia ngerem kopling nggak turun ya. Oke, kalau seandainya juga nanti dia tidak dapat signal ya, tidak akan fatal ya istilahnya ya, tidak ada masalah ya ke sistem berkendara ya. Jadi membahayakan pengemudi gitu ya. Kalau dia seandainya nanti tidak dapat signal ya, karena fungsinya itu hanya buat rem ya teman-teman. Sorry. Ada video ya. Fungsinya hanya buat rem ya, fungsi rem. Ya, karena fungsi rem itu dikerjakan di atas 30 ya. Jadi untuk tipe ini yang gampang sekali ya untuk dipasang. Kalau sudah pakai sensor GPS nanti sensor kecepatannya nggak usah dipakai, tapi tetap udah nggak usah dipasang lagi di bawah kolong gitu ya. Tapi sudah ada engine brake-nya gitu ya, dengan sistem
GPS teman-teman ya. Ternyata dia connect ya teman-teman ya. Dia sama, fungsinya sama teman-teman seperti sensor kecepatan yang saya pakai di ATM 2, ATM 3 ya. Jadi dia buat engine brake ya, salah satunya, dan juga untuk memerintah pedal naik sendiri begitu. Tapi kalau yang sistem yang ini mungkin difungsikan ke engine brake-nya aja nanti ya, ke engine brake-nya aja di 30 km ya, atau kurang lebih di seginilah 20 km ya. Ini nanti mungkin akan saya pasangkan. Sayangnya saya nggak bawa kabel ya teman-teman. Kalau saya lagi bawa kabel akan saya langsung teskan langsung ke mobilnya ya, ke sistem ATM yang saya pakai maksudnya saya ya, untuk difungsikan langsung dengan sistem seperti ini ya, begitu ya. Tapi fungsinya nanti bukan untuk perintah kopling naik lah, tapi hanya untuk fungsi perintah, tidak bisa direm, begitu aja. Nah, mati ya, dia mati di 10 km, melambat dia mati ya. Oke, kita akan coba cari lagi di 20 km nya, apakah dia akurat bisa bekerja ya. Ini saya bikin baru di 20 ya, nilainya di situ dia per 15 ya. Nah, nyala ya teman-teman ya. Oke, di 20 km udah menyala ya. Oke teman-teman ya, ini benar ATM ini ya persis seperti punya orang India ya teman-teman ya. ATM yang ini ya, ATM 1 lah ya saya bilang ya. Hanya bedanya mereka istilahnya secara penyetingan setengah koplingnya udah pakai tombol ya, desainnya, boxnya udah bagus ya, begitu ya. Nah sementara kita masih boxnya bikin sendiri ya, dikecoak sendiri ya, belum ada tulisan di atas, masih putar setengah koplingnya pakai potensio ya, seperti itu bedanya. Tapi secara umum kurang lebih kerjanya sama ya. Versi India itu juga dia pakai sensor kecepatan, bahkan mereka itu memakai sensor magnet ya, proximity yang magnet ya mereka pakainya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sama aja, pada fungsinya sama aja kerjanya ya. Nah, gitu ya. Cuma kalau kayak saya lebih memakai yang kayak punya mobil yang saya pakai, seperti itu, motor gitulah ya. Hanya yang biasa dipakai di kendaraan. Boleh nggak pakai yang seperti yang mereka pakai? Bisa, nggak masalah ya, gitu ya. Karena waktu-waktu kemarinnya juga, sebelum sekarang ini saya pakai sensor kecepatannya itu pakai sensor magnet ya, sensor proximity ya, yang banyak dijual di online, banyak juga dipakai para robotik ya, buat robotik gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ini teman-teman ya, itu hanyalah ya. Terima kasih teman-teman buat supportnya ya. Doakan ya project ATM ini semakin progres lagi, kedepannya semakin baik ya teman-teman ya. Kemarin ada subscriber juga lagi bikin teman-teman ya, bahkan dia bikin dari LCD lagi, cakep sekali ya. Wah mantap ya. Saya belum tahu seperti apa sih penggeraknya karena dia belum bikin ya, programnya dia seperti apa persisnya, tapi dia udah nanya waktu itu ya. Nah dia udah kasih tahu tuh untuk LCD-nya cakep, ada tulisannya di LCD-nya ya. Untuk kecepatan, untuk apa mungkin bisa juga sekalian setting di situ dianya ya. Jadi kalau kalian jago program ya, kalian lihat skema-skema yang saya kasih waktu itu di video cara pembuatan asisten transmisi ya, kalian pasti bisa ya. Dengan melihat itu ya, tinggal ngembangin aja fungsi-fungsinya aja yang diganti dengan sistem Arduino ya gitu ya. Itu pasti bisa ya, karena sampai sekarang saya masih pakai model versi skema itu teman-teman, masih pakai relay ya, karena saya lebih cari perakitan yang lebih simpel gitu ya, supaya tidak terlalu ribet banget gitu. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya.
Ini baru uji coba juga ya, untuk sensor GPS-nya ya. Ternyata lumayan juga ya. Tapi saya belum bisa pastikan ini di gedung atau apa kendalanya ke depan ya. Akurasinya seperti apa. Ya, tapi sejauh ini saya tesin di sini untuk dia bisa menghidupkan dan mematikan lampu itu LED-nya ya. Cukup mumpuni ya. Nah, saya melambat tuh di bawah 20 ya, dikit ya. Mati teman-teman ya, dia mati. Nah, coba saya akan gerak lagi. Kaki saya masih di sini ya, tuh kaki ya, masih pakai otomatik. Satu pegang video, pegang setir ini ya teman. Nah, oke, langsung masuk gigi 3 dari gigi 1. Oke, di 20 dia menyala. Nah, 20 dia menyala. Nyala. Oke, teman-teman, terima kasih buat semuanya, spot-spotnya ya, yang sudah order. Doakan juga nanti akan ada pemasangan di Bali ya. Tuhan Yesus memberkati.